السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri, masih dengan channel kesayangan kita, Santri The Explorer. Di kesempatan kali ini kita akan melakukan eksplorasi tentang salah satu binatang yang mungkin binatang ini ada di setiap sudut-sudut rumah kita. Binatang apakah itu? Nanti sama-sama kita ketahui ulasannya, baik dari sisi agama ataupun dalam segi sudut pengetahuan umum. Tujuannya untuk apa? Tujuannya tidak lain dan tak bukan adalah untuk mentafakurinya, mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk nantinya mungkin bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tonton terus video ini, Santri The Explorer. Para sahabat santri, salah satu binatang yang sangat tidak asing bagi kita karena keberadaannya seringkali kita lihat di tembok, di atap, atau lain sebagainya. Walau bukan terkategorikan binatang yang berbahaya, beracun, atau berbisa, tapi banyak loh yang takut atau jijik dengan binatang yang satu ini. Binatang ini bernama cicak, dengan nama latin Flatiura, yang termasuk ke dalam suku Geckonidae, yaitu golongan kadal. Namun, tahukah sahabat santri kalau sebetulnya cicak itu ada 3 jenisnya? Yang pertama, cicak tembok, yang kedua, cicak kayu, dan yang ketiga, cicak gula. Walaupun ketiganya sekilas mirip, namun jika dicermati, masing-masing memiliki perbedaan-perbedaan. Yang pertama, cicak tembok, dengan nama latin Cosymbotus flatiurus. Ciri-ciri fisiknya bertubuh pipih lebar, berekor lebar dengan jumbai-jumbai halus di tepinya, terdapat lipatan kulit agak lebar di bagian perut dan belakang kakinya. Keberadaannya sesuai namanya, karena cicak jenis ini menyukai area tembok rumah dan di kisaran lampu yang menyala, karena sumber makanannya seperti serangga kecil yang berada di tempat itu. Yang kedua, cicak kayu, dengan nama ilmiah Hemidactylus frenatus. Ciri-ciri fisiknya, tubuhnya lebih kurus atau lebih kecil dari cicak tembok. Ekor bulat dengan 6 deret tonjolan kulit serupa duri yang memanjang dari pangkal hingga ujung ekor. Keberadaannya umumnya di pohon atau di kayu-kayu bangunan rumah kita, karena sumber makanannya berupa serangga yang berada di area tersebut. Yang ketiga, cicak gula, dengan nama ilmiah Gehira mutilata. Ciri-ciri fisiknya lebih kecil dari cicak tembok, bentuk kepala membulat, warna kulitnya transparan serupa dengan dagingnya. Keberadaannya biasanya di dapur, kamar mandi, juga lemari makanan. Cicak ini terbilang unik, walau sama seperti cicak tembok dan kayu, sebagai binatang pemakan serangga. Tetapi makanan kesukaannya adalah gula, atau makanan dengan rasa yang manis. Itulah sebabnya ia disebut cicak gula. Makanya seringkali cicak ini kita jumpai di gelas sisa kopi ataupun susu. Selanjutnya ada 8 fakta menarik nih perihal cicak. Yang pertama, cicak adalah binatang reptil yang pandai berenang.
Kenapa? Karena di samping terdapat cairan lengket pada bagian kaki cicak yang memungkinkan ia dapat menempel pada suatu permukaan, juga terdapat selaput yang memungkinkan ia dapat berenang. Yang kedua, cicak akan melemah jika dipegang terlalu lama oleh tangan kita, karena menurunnya kinerja organ vital cicak. Yang ketiga, cicak tak memiliki kulit berwarna putih atau albino, umumnya berwarna abu-abu, coklat, atau kehitaman. Sekalipun terlihat seperti berwarna putih, itu hanyalah pantulan cahaya disebabkan karena kulitnya yang transparan. Yang keempat, cicak memiliki kemampuan autotomi, yaitu memutuskan ekornya ketika merasa terancam dari predatornya untuk mengelabui predator atau pemangsanya. Yang kelima, pembentukan ekor baru terkadang tidak sempurna. Maka tidak aneh sebetulnya jika kita menjumpai cicak dengan ekor yang bercaglat atau bercabang dua. Yang keenam, cicak memiliki kotoran dengan bau yang menyengat karena bercampurnya sisa makanan dan urin dari cicak tersebut. Itu pun dijadikan bentuk pertahanan cicak dari serangan predator. Yang ketujuh, cicak termasuk hewan nokturnal atau hewan yang aktif pada malam hari, karena penglihatan cicak tak berfungsi dengan baik ketika di siang hari. Yang kedelapan, cicak bagi sebagian orang dijadikan obat penyakit asma atau gatal. Tapi ingat, perlu kajian mendalam ya terkait hal ini. Nah, sahabat santri, itulah ulasan singkat terkait masalah cicak dalam pengetahuan umum. Baiklah, para sahabat santri dan seluruhnya yang menyaksikan tayangan video ini, tadi telah sama-sama kita dengarkan ulasan salah satu binatang yang bernama cicak dalam sudut pandang pengetahuan umum. Lalu bagaimanakah sebetulnya cicak dalam sudut pandang pengetahuan agama? Dahulu ketika kita masih kecil, mungkin ada di antara kita, tidak seluruhnya, yang senang membunuh cicak atau memburu cicak dengan motivasi mendapatkan pahala. Dengan motivasi membunuh cicak adalah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun ada pula orang yang melarangnya. Kenapa? Karena cicak juga merupakan makhluk hidup yang butuh hidup sebagaimana manusia. Oleh sebab itu kita pahami lewat sebuah redaksi hadis di mana baginda Rasul SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man qatala wazaghin," barang siapa yang membunuh cicak di awali darbatin, pada pukulan yang pertama, kutibat lahu mi'atu hasanah, maka baginya 100 kebaikan. Wa fi tsaniyah duna dzalik, pada pukulan yang kedua berkurang kebaikan. Wa fi tsalitsah duna dzalik, dan pada pukulan yang ketiga berkurang lagi kebaikannya. Para sahabat santri, hadis ini berisikan anjuran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh cicak. Namun pertanyaannya bagi kita adalah, sekejam itukah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap binatang yang satu ini? Bukankah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan seseorang yang sangat dan amat sayang dengan binatang? Oleh sebab itu perlu kita pahami lebih dekat hadis ini. Dengan pengetahuan pemahaman hadis, kapan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutarakan hadis ini? Dalam keadaan seperti apa? Cicak yang bagaimana yang dianjurkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh? Imam Nawawi dalam syarah Muslimnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wazag di sini adalah syamul abras, adalah cicak yang membahayakan. Karena saat itu sedang terjadi penyebaran penyakit kusta, dan salah satu
penyebab tersebarnya penyakit kusta tersebut adalah melalui hewan cicak. Oleh karenanya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk membunuh cicak. Namun dengan catatan, ada kaifiahnya, ada tata caranya, di mana membunuh cicak itu dianjurkan sekali pukulan. Itulah yang mendatangkan pahala mi'atu hasan, 100 kebaikan. Jika 2 pukulan berkurang, jika 3 pukulan maka lebih berkurang lagi kebaikannya. Jadi di sini pun baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun menganjurkan, tetapi menganjurkan pula untuk tidak menyiksa binatang. Jadi binatang apapun yang sifatnya dapat membahayakan kita, boleh kita bunuh. Asalkan satu catatan pentingnya adalah jangan menyiksa binatang tersebut. Dan perlu pula kita ingat bahwasanya Rasulullah menganjurkan hal itu karena memang binatang cicak ini menjadi salah satu penyebab terjadinya virus kusta yang terjadi pada zaman baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah benar dengan membunuhnya mendatangkan pahala? Tentu dengan satu catatan, yaitu tidak menyiksa binatang tersebut. Lalu bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amara biqatlil wazal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak. Kenapa? Karena yanfakhu ala Ibrahim alaihissalam. Karena cicak ini yang meniupkan api ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar. Ini pun tidak menjadi alasan buat kita untuk membunuh cicak. Karena ilat daripada hadis ini adalah cicak yang dapat membahayakan. Jadi kita bisa tinjau cicak yang ada di rumah kita ini, apakah cicak ini membahayakan kehidupan kita, membahayakan keselamatan kita, atau menyebarkan virus penyakit yang bisa membahayakan kita? Jika iya, maka boleh kita membunuhnya, tapi jangan menyiksanya. Jika tidak, maka lebih baik jangan membunuh cicak. Kenapa? Karena cicak juga merupakan mata rantai dari kehidupan binatang-binatang yang lainnya. Ini saja ulasan singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya maaf. Salam santri The Explorer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah kau berjuang.